hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Ayo, video bikin dulu masalahnya. Baik ke depannya bisa lancar dan sukses. Oke. Coba perhatikan sekeliling kalian semuanya hadir. Ada yang tidak hadir? Oke, yang tidak hadir siapa? Kelompoknya video ada? Adiba sama satu lagi Azel ya. Ya, dua orang hari ini yang nggak masuk, Adiba dan Azel. Kemudian si Azel teman kita saat ini kakinya sedang terluka. Mari kita doakan semoga kakinya cepat membaik, kemudian bisa berjalan dan bermain serta sekolah dengan kita seperti semula. Kemudian oke, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya silakan berdiri dulu. Oke, semuanya ikut bernyanyi ya.
tangan bagi semua. Oke, boleh duduk lagi ya. Oke, selanjutnya Bapak juga akan ada video pengantar nih. Nanti video ini yang akan memotivasi kalian agar pembelajaran hari ini kalian lebih semangat, lebih mudah menyerap ilmunya, kemudian keadaan kalian sebelum belajar bisa lebih fresh atau segar. Jadi kalian siap menerima pembelajaran hari ini. Bersama tim kita hadapi tantangan periksa. Bersama tim kita menjadi kuat ya. Bersama tim kita dapat membangun kelompok yang lebih kuat. Kemudian Bapak menanya sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah kalian sudah sarapan hari ini? Kenapa belum sarapan? Ya, siapa yang sudah sarapan? Oke, sarapannya dengan apa? Coba dari Harun, nasi goreng. Kemudian Kenzi, dari mie, apa lagi? Siva, nasi goreng. Ada yang makan nasi? Ya, kamu nasi apa? Oke, nasi putih. Yang lainnya? Kamu Ganeta? Nasi kuning. Oke, tahu nggak? Dari nasi atau makanan yang kita makan itu awalnya dari mana? Nasi itu berasal dari padi. Kemudian padi itu berasal atau awal mulanya dari mana? Apakah lampu tiba-tiba ada? Apakah tiba-tiba lampu kita beli? Apakah kita ngapain dulu? Berasal dari tumbuhan apa? Tumbuhan apa nasi itu? Gandum. Apa yang lebih tepat, lebih spesifik? Padi ya. Jadi makanan yang kita makan atau sarapan yang kita makan pada pagi hari itu yang memakan nasi biasanya nasi itu berasal dari padi ya. Yaitu berasal juga dari tumbuh-tumbuhan. Oke, Bapak mau nanya. Kira-kira apa aja sih bagian-bagian dari tumbuhan? Ada yang tahu? Ya, coba Patan. Apa aja Patan? Ya, akar. Batang. Kemudian daun, apa lagi? Bunga tuh. Ya, pintar. Bunga buat Patan. Oke, berikutnya apa lagi? Apa saja fungsi dari bagian tumbuhan tersebut? Tadi sudah jelasin ya. Sama kalau coba, Bapak mau tahu apa fungsi dari akar? Harun? Ya, untuk menyerap air dan juga nutrisi ya dari dalam tanah. Kemudian fungsi dari buah, Virgio apa? Fungsi dari buah untuk tempat cadangan ya, makanan. untuk menyimpan cadangan makanan. Tepuk tangan buat Virgio. Oke, kemudian saya sekali lagi ya. Apa fungsi dari bunga, Ozil? Ya. Ya, benar. Tepuk tangan buat Ozil. Tempat bunga itu untuk perkembangbiakan dari tumbuhan itu sendiri. Kemudian berikut ya. Bagaimana cara tumbuhan membuat makanannya? Jadi ketika tumbuhan itu lapar dia kan diam saja tuh, tidak bergerak seperti manusia maupun hewan. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanannya? Ada yang bisa jawab?
Coba Harul, apa? Melakukan fotosintesis. Ya, bisa melakukan fotosintesis. Tepuk tangan buat Harul. Pernahkah kamu melihat tumbuhan bernapas? Pernah? Tidak ya, karena tidak terlihat. Kemudian apakah tumbuhan juga makan dan minum? Ya. Kemudian bagaimana cara tumbuhan membuat makanannya? Ya, dengan cara melakukan fotosintesis. Oke, kita sudah memahami ya sedikit tentang fotosintesis. Kemudian apa yang kita hirup saat naik nafas? Oksigen. Ketika kita menapas kita mengeluarkan ya, oke. Selanjutnya, bagaimana tumbuhan berkembang biak? Dengan cara penyerbukan. Oke, tujuan pelajaran ini adalah sedikit dapat memahami bagian tubuh dan tumbuhan, memahami kebutuhan tumbuhan untuk fotosintesis, memahami cara penyebaran biji, kemudian pentingnya fotosintesis bagi kehidupan, kemudian bagian-bagian bunga dan fungsinya, serta macam-macam cara penyebaran biji. Oke, yang kita gunakan adalah diagnostik, formatif, dan sumatif. Oke, sebelum kita masuk ke materi, semuanya boleh berdiri. Hari ini kita akan pelajari tentang tumbuhan sebagai salah satu sumber kehidupan di bumi ya. Coba kalian bahwa tumbuhan itu memiliki peranan yang sangat penting ya bagi kehidupan. Mulai dari penyedia makanan, kemudian juga menjadi oksigen sebagai sumber kehidupan seluruh makhluk di bumi ya. Oke. Kita perhatikan dulu, akan Bapak tampilkan. Tentang bagian-bagian tumbuhan. Oke, kalian silakan perhatikan video di depan, kemudian boleh catat hal yang penting nanti akan Bapak tanyakan. Nah, kalau tumbuhan itu biasanya kita lihat pada daun, ranting, bunga, dan ada juga berbuah. Hari ini kita coba mengenal bagian dari tumbuhan dan penggunaannya yuk. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan dukung channelnya ya. Akar ini merupakan bagian tumbuhan yang kebanyakan berada dalam tanah. Tapi beberapa jenis tumbuhan ada yang memiliki akar di atas tanah. Akar berfungsi untuk memperkuat tumbuhnya pohon dan menyerap makanan dari dalam tanah. Batang
Batang ini membuat pohon bisa berdiri tegak. Batang juga menyalurkan makanan dari akar ke bagian tumbuhan lainnya. Ada juga batang pohon yang memiliki cabang dan ranting. Daun. Daun ini sangat berguna untuk tumbuhan melakukan fotosintesis atau mengolah makanan. Bunga adalah bagian tumbuhan yang indah dan berwarna-warni. Biasanya dihinggapi kupu-kupu atau serangga lainnya untuk bisa cari bunganya. Buah ini biasanya ikut tumbuh. Banyak sekali tumbuhan yang bisa kita nikmati buahnya loh. Contohnya mangga, jambu, pepaya, apel, dan banyak lagi. Apa saja yang sudah kalian pelajari atau kalian lihat? Ada yang bisa menanggapi? Coba Bapak mau dari kelompoknya Ibnu. Tentang apa? Ibnu? Ya, Novita boleh. Ibnu atau Novita boleh. Ya, apa-apa. Tentang bagian-bagian apa? Ya, bagian-bagian tumbuhan terdapat apa? Ada apa aja yang pertama? Kemudian batang, daun, bunga dan buah. Oke. Kemudian kelompok Juna. Oke, tadi fungsi dari akar apa? Ya, untuk menyerap air. Kelompoknya sifat. Apa fungsi dari daun? Untuk melakukan? Ya, bisa untuk melakukan fotosintesis, yaitu bagaimana cara tumbuhan mendapatkan atau menyiapkan makanan sendiri. Silakan melihat video yang kedua, kemudian kalian catat yang kalian penting dan kalian bisa tulis di buku kalian. Gas yang kita lakukan sekarang kemudian akan masuk ke dalam tubuh melalui liur kecil yang terletak di bagian leher yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Pak, tentang fotosintesis apa? Fotosintesis? Ya, fotosintesis itu apa? Coba peristiwa atau pembentukan apa? Ya, makanan dari mana? Oleh tumbuhan. Oke, kemudian kalau mau nanya, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis? Kelompoknya Alifah, coba. Bahan-bahan. Yang pertama apa? Sinar matahari atau cahaya matahari. Yang kedua, klorofil atau zat daun. Kemudian yang ketiga, karbon dioksida. Kemudian air ya. Jadi yang dibutuhkan untuk memulai melakukan fotosintesis dari tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari. Kemudian yang kedua, gas apa? Gas karbon dioksida, kemudian air, dan yang keempat zat hijau daun, yaitu klorofil. Kita akan mulai bekerja kelompok ya. Kita akan melakukan pembahasan tentang tumbuhan lebih lanjut. Yang pertama, Bapak akan menentukan kelompok 1, yaitu membahas tentang fotosintesis. Yang kedua, kelompok 2 tentang bunga. Sempurna. Kelompok 3 tentang penyebaran biji. Kelompok 4 tentang bunga tidak sempurna. Kelompok 5 tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang terakhir, kelompok 6 pentingnya fotosintesis bagi kehidupan. Ini akan disediakan di
kelompok 2, kelompok 3, oke, silakan dikerjakan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong. Kalau sudah isi nama, boleh langsung mengerjakan di kantor. Jadi di sini Pak gambarnya. Ya, di kantor. Gambarnya di kantor. Jadi setelah menulis LKPD, nama segala macam, boleh langsung ke kantor. Siapa? Sudah ya? Ibnu sama kita nanti boleh dapat ini. Ini aku udah ganti gambarnya. Lalu aku kasih ya, boleh. Ya. Kamu juga ya. Semuanya ikut berdiri, kita semangat dulu. Ya, semuanya harus coba. Ayo semuanya berdiri. Alvan. Ya, Yamin. Tepuk semangat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuna dari kelompok 2. Ya. Di sebelah saya ada Azman. Di sebelahnya lagi ada April. Terus ada Melisa sama Alfa. Kami ingin membahas tentang bunga sempurna. Bunga sempurna memiliki mahkota, kelopak, dasar bunga, takai bunga, bakar biji, dan rangka putih, kepala putih, dan serbuk sari. Mahkota adalah bagian bunga yang berwarna indah, menarik, serangga untuk hijau. Serbuk sari bagian kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan terbawa angin. Kepala putih tempat menempel. Tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadi? Ya. Kemudian contoh-contoh dari bunga sempurna adalah ada bunga tulip, bunga anggrek, dan bunga stroberi. Oke, berikutnya kelompoknya Ibnu maju. Ya, ayo langsung dibawa ke depan, maju. Satu di bawah tentang pentingnya fotosintesis bagi kehidupan. Ya, semua di bawah. Ayo maju ke depan. Arifah ya, maju. Semua maju. Sama dulu. Ya. Biasa, ngomong di Nafika.
Poin-poinnya, pentingnya apa aja? Ya, pertama. Oke, yang berikut aja adalah kelompok 6 ya, tentang pentingnya fotosintesis bagi kehidupan. Yang pertama apa? Sebagai sumber oksigen bagi kehidupan. Yang kedua, sebagai sumber makanannya bagi tumbuhan itu sendiri. Oke, dari kelompok mana ada yang bertanya? Oke, paham ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kelompoknya ada Video, Alif, Sifa, Nadia, Adibah. Kami ingin menceritakan tentang bunga tidak sempurna. Contoh bunga tidak sempurna: bunga jagung, bunga pepaya, bunga kelapa sawit, dan bunga menijo. Ya, baik anak, selanjutnya kita akan menempel hasil karya kalian LKPD kelompok yang telah kalian buat ke buah mading ya. Jadi nanti tiap perwakilan kelompok akan menempelkan hasil kerja kelompoknya ke mading ya. Kemudian setelah ditempelkan, masing-masing akan memberi komentar ya, masukan dan saran. Oke, dari kelompok satu dulu maju. Ya, satu orang atau berdua boleh. Ini. Oke, kemudian bagaimana pendapat kalian untuk kelompok 6 tentang pentingnya fotosintesis? Oke, dari MC bagaimana pendapatnya? Bagaimana gambarnya kemudian? Sudah bagus. Kemudian yang kedua, gambarnya apakah sudah jelas? Ya. Kemudian bagaimana penjelasannya? Dari Vanessa lagi, coba. Bagaimana penjelasannya? Ya, gambarnya sudah bagus. Kemudian ya, kita kurang kelihatan. Oke, satu lagi, Harun. Ini apa? Pendapat kamu? Gambarnya bagus. Tapi ya, gambarnya sudah cukup, tapi untuk gambarnya kurang detail ya. Misalkan itu apakah itu daun, apakah itu buah, kurang begitu jelas. Oke, ke bawah, tepuk tangan buat kelompok terakhir. Oke. Bapak mau perwakilan yang tadi berenam maju. Baik, perwakilan kelompok silakan ditempelkan seperti tadi. Ya. Oke. Bawa sini, Pak. Belakang. Oke, ini adalah hasil karya dari perwakilan tiap-tiap kelompok. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama ada bagian-bagian bunga. Yaitu apa aja yang pertama? Ada akar, kemudian ada batang, kemudian yang ketiga daun, kemudian bunga, terakhir buah. Kemudian kita juga belajar tentang fotosintesis. Ya, apa itu fotosintesis? Ya, apa itu fotosintesis? Apa batang? Ya, proses dibuat untuk menghasilkan makanan sendiri. Kemudian berikutnya tentang penyebaran biji ya. Pertama, penyebaran biji dibantu oleh apa? Oleh hewan. Yang kedua, angin. Yang ketiga, air. Yang keempat,
evaluasi ya untuk mengukur sejauh mana kalian dapat mengambil soal. Oke, langsung dikerjakan ya. Aku tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Oke, jadi soal evaluasi ini akan membantu Bapak ya untuk menganalisis kemampuan kalian sejauh mana ya. Jadi ketika kalian sudah mencapai batas minimal atau batas KKM, maka kalian akan melanjutkan ke pengayaan, yaitu materi berikutnya yang lebih sulit tingkatannya. Kemudian bagi yang nilai kurang, maka akan dilakukan remedial, yaitu pengerjaan ulang kembali soal yang masih dalam materi yang sama. Itu ya. Nah, perasaan kalian gimana belajar hari ini? Oke, hari ini kita sudah belajar tentang tumbuhan sebagai sumber dalam kehidupan ya. Depannya kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang macam-macam wujud benda. Kemudian untuk menilai atau menganalisis kemampuan dan masing-masing, Bapak akan memberikan satu lembar nilai diri yang akan diisikan oleh masing-masing dari kalian ya. Jika kalian sudah memahami sesuai dengan pernyataan, kalian jawab centang ya, kalau misalkan belum, pasti jawab tidak ya. Jadi centang tidak. Oke, waktunya 2 menit. Oke, beri nama. Ya, waktunya 2 menit. Nama ya. Ya. Oke, dijawab sesuai dengan keadaan kalian ya. Yang kalian sudah selesai, kalian centang ya. Kalau misalnya tidak, centang yang bagian tidak. Oke, semua silakan diri. Oke, suaranya keras semua ya, bisa? Tepuk semangat. Demikian pertemuan anak untuk pelajaran hari ini. Silakan dirapikan bukunya. Ya, kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat memahaminya dan melanjutkannya nanti di weekend berikutnya. Kita akhiri ya dengan membaca doa dulu. Silakan berikut. Dodo sehat.